Halo teman-teman kelas aplikasi basis data, ketemu kita di pertemuan 5 hari ini. Mohon maaf karena pertemuan 5-nya diupload di minggu pertemuan 6 ya, karena kondisi kesehatan saya. Jadi di minggu ini saya akan upload 2 video, pertemuan 5 dan pertemuan 6. Nah, ini adalah video pertemuan 5. Di pertemuan 5 kali ini kita akan belajar tentang fungsi agregasi dan fungsi lainnya. Langsung aja kita cek video pertemuan 5. Oke kelas, selamat datang di pertemuan 5 aplikasi basis data yang terlalu telat ini. Di pertemuan 5 ini harusnya kita kemarin belajar fungsi agregasi. Apa sih fungsi agregasi? Fungsi agregasi di sini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai atribut yang ada dalam tabel. Sering pula ada kebutuhan untuk menampilkan data-data agregasi seperti banyaknya record, total nilai suatu atribut, rata-rata nilai atribut, dan lain-lain. Data agregasi tersebut dapat diperoleh dengan fungsi-fungsi yang juga kita temukan perdananya dalam bahasa query formal. Jadi nanti di sini fungsi agregasi itu macam-macamnya kayak di Excel nih, kayak sum, average. Kalau kalian belajar Excel kayak fungsi rata-ratanya, penjumlahan, terus perkalian, kayak gitu fungsi agregasi di SQL. Yang kedua, macam-macam fungsi agregasi. Nah, di sini nih dijelasin. Yang pertama ada count, untuk mendapatkan nilai banyaknya record hasil query. Jadi kalau kalian insert data itu, count itu fungsinya menghitung berapa record yang ada di dalam tabel kalian. Yang kedua ada sum, untuk mendapatkan nilai total. Yang ketiga ada average, untuk mendapatkan nilai rata-rata. Max, untuk mencari nilai terbesar. Min, untuk mendapatkan nilai terkecil. Lanjut, di sini ada fungsi distinct. Yang kedua, setelah fungsi agregasi kita belajar fungsi distinct. Distinct digunakan untuk memastikan tidak ada dua baris atau lebih yang menampilkan nilai yang sama dari sebuah kolom tertentu. Misalkan dalam sebuah tabel dengan field umur terdapat umur 12 sampai 16 kan ya. Tapi di sini ada 12 yang sama, 13 yang sama, maka fungsi distinct hanya menampilkan data 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi macamnya aja yang ditampilin oleh fungsi distinct. Nah, di sini kita langsung ada latihan praktik DML3. Seperti biasa kita aktifin exam PP-nya dulu, terus kita buka CMD-nya. Ini dipinggirin. Kita buka exam PP-nya dulu. Di start Apache sama MySQL-nya. Setelah exam PP-nya udah ke start, yang 2 itu baru kita buka CMD. Oke, setelah CMD-nya kebuka, kita baca soalnya dulu. Di sini kita disuruh ngapain? Yang pertama, 1 masuk ke dalam MariaDB, 2 buat sebuah database, aktifan database, sama buat tabel bernama pengajar. Di sini 1 sampai 4 poinnya udah pernah kita pelajarin, jadi saya cepetin ya. Oke, lanjut. Setelah poin keempat selesai, kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini kalian bisa taruh modul kalian di sini ya, modul aplikasi basis data. Kalau saya lebih enak taruh di slide karena buat bikin video kan. Jadi mending pakai PowerPoint aja biar lebih menarik. Tapi kalian di sini bisa taruh modul kalian aja di sebelah-sebelahin.
Lanjut poin kelima, masih dilihat struktur tabel pengajar sama isikan data pakai insert ya. Jadi di sini saya cepetin lagi ya. Nah, untuk diperhatikan kalau misalkan kalian habis ngisi tabel insert, pokoknya dengan perintah insert itu kalian perhatiin dulu ininya udah benar apa belum, komanya, petik satunya, terus koma di sininya udah ditambahin apa belum, karena kalau udah banyak-banyak kayak gini kan sayang juga kalian udah ngetik terus harus dari ulang lagi. Nah, kalau misalkan udah dipastiin semuanya benar, coba kita enter, masih ada yang salah apa enggak. Kalau ada yang salah pun nanti baca aja notifikasinya errornya apa. Udah, di sini langsung query. Oke, kita lanjut berarti ke poin ke-7. Di poin ke-7 di sini ada tampilkan isi seluruh record pada tabel pengajar. Ini juga udah pernah. Jadi tabel 7 kita skip aja. Saya cepetin. Oke, kita lanjut ke poin 8. Di sini kita udah mulai menggunakan fungsi agregasi, yaitu tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, kalau misalkan itu rata-rata berarti pakainya average kan. Kalau di Excel kan average, tapi kalau misalkan di SQL di sini kita singkat jadi AVG. Scriptnya kayak gimana? Kita ketikin aja. Select AVG dalam kurung apa yang mau kita rata-ratakan fieldnya, from dari tabel apa biasa pengajar, jangan lupa titik koma. Nah, rata-rata dari gaji semua pengajar itu ini nih, 2.416.666 kalau dirata-ratakan gaji dari semua pengajar. Lanjut ke poin 9, gaji terendah. Kalau terendah itu otomatis min, kalau maksimal kan berarti kan max kan. Sama perintahnya cuman tinggal diganti AVG-nya, tinggal diganti min aja. Sini berarti kita copy aja bisa. Nah, AVG-nya di sini kita hapus, kita ganti min, tinggal di enter. Nah, minimal di sini gaji kan 2 juta kan, benar. Lanjut ke poin 10, tampilkan jumlah total keseluruhan pada tabel mengajar. Kalau tadi hitung rata-rata, sekarang kita hitung jumlahnya. Kalau jumlah itu kan berarti pakai sum kan. Lanjut, berarti ini tinggal di copy paste, yang tadi masih ada copy pasteannya. AVG-nya diganti sama sum. Nah, di sini adalah jumlah seluruh gaji yang ada di sini nih, yaitu 14.500.000 jumlah seluruh gaji pegawai. Kita atasin dulu. Ini poin 10 udah. Poin 11, tampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Kita mau ngejumlahin gaji seluruh pengajar yang ada di sini, tapi yang cuma 3 SKS aja, berarti kan hasilnya otomatis munculnya nanti ini ya. Coba scriptnya kayak gimana. Scriptnya tetap select sum, karena kita mau ngejumlahin juga. Sumnya gaji dari field gaji, dari tabel apa, from pengajar. Nah, kalau ada peraturan yang lebih dari 3 SKS, berarti kan pakainya tetap where SKS lebih dari 3. Oh, berarti kan kalau yang lebih dari 3 ini ya, 3-nya nggak keambil, berarti bukan yang SKS-nya 3.
yang lebih dari 3 SKS. Jadi ini yang 4 sama 4. Bener di sini hasilnya 6 juta. Lanjut ke poin 12, tampilkan isi record hanya field kota asal tanpa perulangan isi record yang sama, kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Nah, tadi ini fungsi yang kedua tuh, yang distinct. Jadi nggak boleh ada record yang sama, jadi kita cuman munculin satu, masing-masing itu satu macam. Scriptnya kayak gimana, tetap depannya itu pakai select, terus kita gunain perintah distinct-nya. Distinct-nya di sini hanya field kota asal, kota underscore asal dari tabel apa, dari tabel pengajar. Terus dia minta diurutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Berarti pakainya kalau diurutkan order by. Order by-nya juga dari kota asalnya. Kalau ascending berarti nggak usah ditulis ASC-nya, bisa ditulis, bisa enggak. Tapi di sini kan lebih baik enggak kan, kalau ascending dia udah otomatisnya ascending. Tapi kecuali kalau descending. Kalau descending kan kita tulis di ASC-nya. Tinggal tutup aja. Nah, di sini dia udah berurutan dari B ke T. Lanjut ke 13.13, buat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata pengajar. Nah, di poin 13 ini kita gunain S. Jadi alias untuk nilai rata-rata gaji pengajar pakainya nama rata gaji. Scriptnya kayak gimana? Coba kita ketikin aja di sini. Oke, di sini kita ketikin aja select. Kita tetap pakai AVG karena kita mau nyari rata-rata gaji. Select AVG tetap dari field gaji kan. Select AVG gaji S rata underscore gaji from tabelnya pengajar. Jadi di sini kita bukan rubah nama field ya, bukan ngubah field, tapi kita mau alias, ibaratnya alias nama dari tabel yang kita punya. Kita ini mau namain rata-rata gaji dari tabel yang ada di sini dengan nama rata gaji. Tapi dia nggak bakalan ngerubah isi tabelnya kalau S itu. Dan S ini nanti berfungsi selanjutnya kalau kita udah masuk ke pembelajaran join, itu S itu sangat berguna. Kita enter aja. Nah, rata gaji di sini ada nama fieldnya, nama field sementara rata gaji. Di sini ada rata-rata gaji dari yang tadi, sama kayak yang ini nih. Jadi kita ganti nama ininya aja. Lanjut ke poin ke-14. Ini kita naikin aja dulu. Buat alias untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilkan record hanya field nama SKS gaji. Nah, untuk poin ke-14 ini gimana? Kita ketikin aja karena ini kan nama tabel ya yang diganti. Jadi kita harus formatnya tuh select tetap depannya. Terus karena kita mau ganti mau buat alias sementara ini tabelnya namanya TP, jadi fieldnya juga kita pakein depannya TP titik nama yang ditampilin kan nama SKS gaji, jadi TP titik SKS TP titik gaji. Terus dari tabel apa? From.
tetap kalau misalkan from-nya itu nama, kalau misalkan from-nya itu dia nama tabelnya tetap tabel asal namanya. Jadi from pengajar, terus STP karena kan yang kita aliasin kan pengajarnya, jadi STP-nya di belakang. Udah langsung ditutup. Nah, nanti yang muncul kayak gini, nama, SKS, gaji. Keterangan STP-nya nggak inian ya. Jadi dia cuman ibarat nama doang, jadi nggak tampil di sini. Lanjut ke poin 15. Buat alias untuk field nama dengan nama underscore pengajar, kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Nah, caranya kayak gimana? Scriptnya itu tetap depannya select, terus nama dialiasin ke nama pengajar, nama underscore pengajar, terus tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Berarti langsung aja from pengajar. Nah, yang tampil hanya nama underscore pengajarnya aja ya. Kan tadinya fieldnya kan nama, jadi nama underscore pengajar from pengajar. Jadi fungsinya di sini itu kemungkinan ini dia mau mendetailkan nama itu dari tabel pengajar. Oke, lanjut ke 5 poin terakhir nih. Buat alias untuk field SKS dengan nama jumlah SKS, kemudian tampilkan isi record hanya field nama gaji dan alias jumlah SKS. Jadi yang dialiasin SKS ke jumlah SKS, tapi yang ditampilkan itu nama, gaji, dan alias jumlah SKS. Jadi scriptnya kita katasin dulu biar enak liatnya. Tetap select apa yang mau ditampilin, nama, gaji, dan alias jumlah SKS. Jadi yang ditampilin nama, gaji, sama yang dialiasin kan SKS, jumlah underscore SKS. Jadi di sini kita mau ngejumlahin nantinya. From pengajar tabelnya. Nah, SKS jumlah SKS ini nanti kita mau selanjutnya kita akan jumlahin. Nah, sini tampil nama, gaji, jumlah SKS. Poin ke-17, buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi record. Scriptnya kayak gimana, tetap gunain select depannya karena kita kan mau menampilkan sesuatu dari tabel ya. Terus apa aja buat alias dengan nama hasil, kemudian tampilkan isi record ya. Select nip nama, kota underscore asal, SKS, gaji, koma. Ini kita jabarin ya, karena kan di belakangnya kita mau nampilin SKS dikali gaji. Jadi semua yang ada di field kita jabarin, nggak pakai bintang. SKS kali gaji, tadi apa sebagai hasil, hasil dari tabel pengajar. Coba kita enter. Nah, di sini ada semua nama field, sama di sini ada tambahan field hasil, tapi di sini nggak ngerubah tabel ya, ini cuman sementara kayak gini nih.
karena kita kan pakai alias, jadi di sini ada sementaranya, field sementara. Lanjut ke poin 18, buat alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 100.000. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama SKS bonus. Berarti select nama SKS. Ini nama SKS sama bonus ya. Bonus itu kan SKS sama dikali 100.000. Berarti nama, select nama SKS, terus kita buat rumusnya SKS dikali 100.000. Kalian jangan pakai titik ya, nanti dia penjumlahannya nggak ke jumlah, dia malah salah. S bonus, ini kan field sementaranya, from pengajar. Kita enter. Nah, di sini udah tampil. Jadi ini dikali 100.000 jadi 400.000, ini dikali 100.000 jadi 200.000 bonusnya, dan seterusnya. Lanjut ke poin 19, buat alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar pengajar. Nah, ini kebalikannya dari min, kita pakai max. Select max gaji s gaji underscore terbesar from pengajar. Nah, gaji terbesar kan ini 3 juta, benar ya di sini. Lanjut poin 20, buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian field SKS dengan 250.000. Kemudian tampilkan, nah sama kayak ini yang dikali 100.000, cuman dia minta dipakein order by kan, karena urutkan secara descending. Lanjut aja, berarti select nip nama seperti biasa nih, ini di apa tuh, disebut semua, nggak pakai bintang ya. Nama kota asal SKS gaji, terus baru rumusnya SKS dikali 250.000 sebagai apa? Sebagai tunjangan. Terus kita panggil dari tabel mana? From pengajar. Udah, kita enter. Nah, hasilnya kayak gini, semua tabel plus tadi field sementaranya yang pakai S, tunjangan. Hasil dari SKS dikali 250.000. Bener ya jumlahnya semua. Udah, latihan DML 3 nya udah ya sampai sini, karena dia kan 4-20. Lanjut kita ke latihan praktik DML. Nah, untuk latihan praktik DML 4 ini kita masih pakai database yang tadi. Jadi masuk ke dalam MariaDB udah, aktifkan kembali kita udah, masih kita dalam sini. Kalian boleh masuk baru, terus masuk kembali MariaDB, atau bisa lanjutin aja langsung ke poin ketiga. Nih saya langsung aja saya ke poin ketiga, karena poin ketiga itu udah tinggal tampilkan daftar sama buat tabel, jadi saya cepetin aja ya. Oke, buat tabel udah selesai. Lanjut ke poin 5 ya. Lihat struktur tabel sama isikan data. Ini juga kita udah belajar, udah di luar otak harusnya. Jadi saya cepetin.
Nah, setelah poin ke-6 udah selesai, insert into mata kuliah ya, isi record table mata kuliah. Lanjut ke poin ke-7. Tampilkan seluruh isi record. Ini kita bisa dari kemarin yang pertemuan-pertemuan kemarin, jadi saya cepetin. Tampilkan jumlah data dari isi record table mata kuliah. Oh, berarti nomor 7 langsung kita ini aja. Tampilkan seluruh isi record pada table, berarti select bintang karena semuanya from mata underscore kuliah. Oke, lanjut ke 8 nih. Kita di 8 udah menggunakan count, dia fungsi agregasi juga ya. Gimana skripnya? Sama kayak yang tadi, sum, average, dan yang lainnya. Tinggal select count, dalam kurungnya bintang, karena kita mau ngisi mau menghitung semua recordnya yang ada ya, ada berapa record from mata underscore kuliah. Nah, ada 6 di sini, benar ada 6 kan, 1 2 3 4 5 6. Kita ngitung fungsi count itu jadinya fungsi ngitung ini nih, record. Lanjut ke poin ke-9. Tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari field nama matkul dengan field SKS dengan penghubung string bernama jumlah SKS, yaitu menggabungkan karakter yang mengandung spasi gunakan fungsi concat. Nah, kita di sini udah menggunakan fungsi concat. Skripnya gimana fungsi concat? Berarti select aja tetap, terus fungsinya concat nama underscore matkul, karena kita mau nampilin nama matkul, sama SKS ya, SKS nya tapi ada tulisan jumlah SKS, yaitu berarti nama matkul, koma, tanda kutip 2, karena kan jumlah SKS nya itu kita mau pakai spasi. Di situ kita di sini diketik aja jumlah SKS, yaitu ini spasi biar rapi, baru ditutup kurung, koma, sebagai SKS. Ini dipanggil nih jumlah SKS nya, tapi kita menyisipkan ini nih jumlah SKS, yaitu makanya kita pakai concat. Di sini baru dipanggil SKS nya, baru tutup kurung, terus baru dikasih keterangan dari tabel mana, from tabel mata underscore kuliah. Bisa nggak? Bisa. Nah, fungsi concat ini nih, algoritma pemrograman jumlah SKS, yaitu praktikum basis data jumlah SKS, yaitu, nah ini kan jelek ya, kurang rapi, dia nggak ada spasinya. Kalau mau kalian spasiin berarti ini copy aja. Nah, di depan jumlah SKS itu kalian tambahin spasi biar nanti dia ada spasinya nih di sini. Kita enter aja lagi. Nah, di sini agak-agak rapi lah ya, udah dispasiin. Berarti lanjut kita ke poin ke-10 ya. Ya benar, poin ke-10. Poin ke-10, buat alias dengan nama daftar mata kuliah, kemudian tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari field nama underscore matkul dengan field SKS dengan penghubung string bernama jumlah SKS, yaitu berarti kita tetap masih pakai concat, dan kita di sini juga pakai S ya. Langsung aja scriptnya, berarti select concat, buka kurung, nama underscore matkul. Tadi kalau yang kalian
disesuaikan sama yang di modul. Kan tadi nama MTKul ya, tapi karena saya ada matkulnya, ada keselip A, jadi sesuaikan aja sama nama field yang kalian bikin. Nama matkul, masih pakai jumlah SKS, yaitu tadi saya kasih depannya spasi ya, biar rapih kayak yang di atas. Terus koma, kita panggil apa yang mau diisi di sampingnya yaitu SKS kan. Tutup kurung, S, dia mau ditampilin sebagai daftar mata kuliah. Dari tabel mana? From mata kuliah. Nah, di sini ada daftar mata kuliah. Tadi aliasnya sama ini. Fungsi concat-nya. Lanjut langsung ke poin 11 buat alias dengan nama mata kuliah menggunakan spasi. Untuk field nama MTKul, kemudian tampilkan isi record dan urutkan berdasarkan alias mata kuliah. Berarti kita pakai order by ya, kalau di sini ada perintah urutkan. Untuk membuat alias dengan menggunakan spasi, gunakan tombol dengan simbol petik 1 tapi yang kebalik. Biasanya dia ada di samping angka 1 sebelumnya. Jadi langsung aja. Kan biasanya kalau misalkan kita bikin alias tadi pakai underscore ya, tapi kalau misalkan mau pakai spasi, kita pakai tadi tanda petik 1 tapi kebalik. Lanjut kita ketik script poin ke-11, select tetap apa yang tadi mau ditampilin, nama matkul, S, kita mau bikin alias dengan menggunakan spasi, mata kuliah. Nah ini nih kebalik ya, kalau petik 1 kan kayak gini lurus kalau di sini. Nah kalau yang ini beda, dia miring ke kiri. S mata kuliah, from dari tabel apa, mata kuliah, tadi kita minta diurutkan order by, dia minta diurutkan berdasarkan mata kuliah. Mata kuliahnya pakai yang alias ya, jadi pakainya petik 1 kebalik lagi. Udah tinggal di tutup, kita enter coba. Nah udah benar di sini aliasnya mata kuliah dengan spasi dan ada nama-nama mata kuliahnya di sini. Poin ke-11 selesai. Lanjut ke poin 12. Buat alias dengan nama jumlah SKS. Untuk field SKS kemudian tampilkan hanya 4 record di atas. 4 record ke atas. Jadi kita pakai limit nih, fungsi yang minggu kemarin kita pakai. Ini udah saya ke atasin ya. Scriptnya gimana untuk poin ke-12? Kita bikin alias SKS dulu. Tetap depannya pakai select SKS, dirubah jadi jumlah SKS. Karena jumlah SKS nya pakai spasi, jadi pakainya petik 1 kebalik ya, jumlah SKS. Kemudian tampilkan hanya 4 record teratas, berarti kita pakai limit. Tapi kita berarti kalau fungsi limit kan terakhir ya, di akhir naruhnya. Kita taruh dulu from apa, from mata kuliah, limit 4, hanya 4 record teratas. Nah ini 4 record teratas, 4, 3, 4, 2. Nih 4, 3, 4, 2 ya, 4 record teratas. Benar di sini. Lanjut ke 13 ya, poin 13. Ubah isi record mata kuliah web mobile programming menjadi Java programming 1. Nah, kita di sini udah bisa edit
isi di dalam tabel nih. Kalau ini benar-benar ngedit isi dalam tabel. Kalau yang tadi select kan cuman menampilkan aja ya. Kalau ini kita ngerubah tabel dengan script update. Langsung aja poin ke-13, kita mau ubah isi record mobile programming 1 menjadi Java programming ya. Ini mobile programming kita rubah nanti menjadi Java programming. Kita pakai fungsi update. Apa yang mau kita update? Tabel mata underscore kuliah yang mau diupdate, set apa yang mau dirubah fieldnya, set nama underscore matkul kan yang mau diganti, nama matkul sama dengan apa yang mau diganti jadi apa dulu, mau diganti jadi Java programming 1 ya. Udah. Kalau misalkan udah gitu, dimana nama underscore matkul sama dengan yang sebelumnya apa? Sebelumnya kan mobile programming 1. Sama dengan, jangan lupa pakai petik 2 ya, mobile programming 1 yang mau kita rubah. Jadi update mata kuliah, update tabel mata kuliah, set nama matkul, set nama matkul menjadi Java programming, dimana nama matkul yang sebelumnya itu mobile programming 1. Terus tinggal ditutup aja dengan titik koma. Nah, udah query oke. Mau nampilinnya gimana, coba kita cek. Select bintang mata underscore kuliah. Kita mau cek udah keganti apa belum. Ada yang error. Oh, belum pakai from. Select bintang from mata underscore kuliah. Nah, di sini udah keganti ya, mobile programming jadi Java programming. Ini. Kalian selain kalau mau singkat sih, ini kan pakainya nama kuliah ya, where nama mata kuliah. Kalian juga bisa pakainya where kode matkul. Kalau misalkan nama matkulnya tuh ada yang sama, karena kan di sini kode matkul sebagai primary key ya. Biasanya sih saya kalau update itu menggunakan primary key-nya si kode matkulnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau rubahnya where-nya berdasarkan kode matkul, di sini tinggal ganti aja. Update nama mata kuliah, set nama matkul, where kode mtkul sama dengan 128 gitu. Nanti sama aja kok gantinya tapi. Lanjut kita ke poin 14. Poin ke-14, ubah isi record untuk nama mata kuliah bahasa Inggris, jumlah SKS-nya menjadi 3. Jadi yang dirubah jumlah SKS-nya ya. Ini kan 2, berubah menjadi 3. Scriptnya gimana? Sama aja. Pakai update tabelnya, nama tabelnya mata kuliah, set apa yang mau dirubah, SKS-nya kan. SKS sama dengan 3. Dimana where kita coba pakai kode matkul ya, bahasa Inggris kan kode matkulnya 1226, kode underscore mtkul sama dengan 126. Udah tinggal ditutup. Coba query oke juga kan, sama aja berarti. Sekarang kita lihat udah kerubah atau belum. Select bintang from mata underscore kuliah. Nah, di sini udah kerubah nih, bahasa Inggris jadi 3 SKS, yang tadi sebelumnya 2.
Lanjut ke poin 15, tampilkan isi record hanya field nama matkul, SKS dan SKS, dimana yang ditampilkan hanya jumlah SKS 3. Kita mau nampilin semua nama matkul yang jumlah SKS-nya tuh 3. Gimana caranya? Di sini kita pakai select lagi. Select. Yang mau ditampilin apa? Nama underscore matkul sama SKS from mata underscore kuliah where SKS sama dengan 3. Udah gitu aja. Nah, di sini ketampil tuh nama matkul sama SKS yang SKS-nya 3. Lanjut ke poin 16, tambahkan isi record baru. Ini tinggal masukin aja ya pakai insert into, jadi saya cepetin aja. Lanjut ke poin 17 dan 18, tampilkan seluruh isi record tabel mata kuliah sama ubah isi record. Ini udah kita pelajarin sebelumnya, jadi saya cepetin juga. Lanjut ke poin ke-19. Di sini ada perintah hapus nih. Kalau tadi kan edit pakai update, di sini hapus, fungsinya itu pakai delete. Kita katasin dulu delete mata kuliah multimedia ya. Berarti sini scriptnya delete from tabel apa? From mata kuliah where nama, kita coba pakai nama lagi, nama matkulnya sama dengan multimedia. Kalian bisa juga ganti pakai kode matkul ya, kode matkul berapa tuh multimedia, kalian tinggal lihat aja multimedia. Udah, tinggal ditutup, enter. Sekarang kita lihat multimedia masih ada apa enggak. Select bintang from mata underscore kuliah. Nah, di sini multimedia udah nggak ada nih ya. Kode 127 berarti tadi. Iya benar. 20 yang terakhir, tampilkan kembali seluruh isi record tabel mata kuliah dengan buat alias mata kuliah untuk field nama matkul dan jumlah SKS. Untuk field SKS kita nampilin seluruhnya, tapi alias mata kuliah untuk nama matkul sama jumlah SKS untuk field SKS. Jangan lupa ini pakai spasi ya aliasnya. Jadi kita pakai yang petik 1 kebalik. Scriptnya select kode underscore mtkul nama underscore matkul S petik 1 kebalik mata kuliah petik 1 lagi, terus koma SKS, dia juga dialiasin S pakai petik 1 kebalik lagi jumlah SKS. Udah, tinggal dikasih dari tabel mana, from mata underscore kuliah, enter. Nah, di sini yang pakai S sudah ketahuan ya, tadi ini ada spasinya, yang ini nggak dipakai, ini kode underscore mtkul, jadi masih sama dia. Udah, latihan 2 udah selesai. Selanjutnya berarti latihan soal minggu kelima. Ini saya, karena ini udah pasti berdasarkan yang sebelum-sebelumnya, latihan yang sebelum ini nih. Jadi latihan soal minggu kelima kayak saya kasih cuplikan semuanya, saya cepetin ya.
Oke, udah selesai pertemuan 5 kali ini. Di pertemuan 5 ini nggak ada tugas ya, kalian cuman perlu ngikutin aja yang ada di video pertemuan 5. Jangan sampai nggak diikutin, itu kalian buat semuanya dari table sampai semuanya yang ada di pertemuan 5. Tugasnya nanti ada di pertemuan 6. Jadi sampai jumpa di pertemuan 6.